Ada kita masuk ke pertanyaan dulu, ini ada chat masuk. Bismillah Ustadz, apakah benar sampai saat ini masih ada keturunan Rasulullah yang disebut dengan Habib? Kemudian ada yang berpendapat bahwa belajar agama dengan Habib karena nasabnya yang berarti sudah jelas itu. Jadi berarti kalau Habibnya jelas nasabnya nyambung ke Rasul, berarti keilmuannya juga anggapan orang-orang jelas menyambung ke Rasul. Apakah ada seperti itu Ustadz? Jadi yang pertama, Habib itu ada atau tidak, benar. Kemudian sanad keilmuan Habib itu apakah tersambung selalu kepada Rasul atau tidak? Monggo Ustaz Syafiq. Baik, yang pertama saya ingin mengomentari tentang masalah tentang perlu tidaknya kita mengikuti apa yang dikatakan para habaib. Apakah berarti semua yang mereka katakan itu pasti benar atau tidak? Jadi gini, untuk mengetahui kebenaran kita tidak bisa melihat dari sosoknya. Ini keturunan siapa? Ini keturunan habaib. Ini bukan habaib. Ini orang biasa, bukan ya. Tetapi kebenaran itu bisa kita lihat dari bagaimana akhlaknya. Makanya Ibnu Taimiyah ketika beliau mendefinisikan mengenai wali, beliau mengatakan kalau kalian ingin melihat bagaimana betapa besar kewalian maka lihatlah bagaimana mada tamasuki bisunnah bil Quran wa sunnah. Intinya kamu lihat dia itu seorang yang berpegang kepada Quran dan sunnah enggak? Kalau dia seorang yang berpegang pada Quran sunnah, menjaga sholatnya, menjaga zakatnya, menjaga ibadahnya, maka dia seorang wali. Kalau dia seorang yang nggak sholat, nggak zakat, kemudian beliau juga seorang yang ahlul bid'ah, ahli melakukan hal yang mungkarat, maka ini bukan seorang wali yang dikatakan Quran, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna sholata wa yutuna zakata wa hum raqiibun. Bukan wali yang seperti itu. Ya. Bahkan dalam Quran dikatakan fa idza nufikha fi suri fala ansaba bainahum yawma idin wa la yatasalu. Ketika ditiupkan sangkakala, maka tidak ada pernasapan di antara mereka dan mereka tidak saling bertanya. Nanti di akhirat sesama satu marga, satu keturunan tidak bisa saling memberikan tolong pada yang lain. Dari marganya ya, dari alasan marganya. Mereka tidak ada pernasapan di antara mereka. Itu poin yang pertama ya, tentang masalah kalau kita melihat kebenaran jangan kita lihat dari orangnya. Tapi la ta'rifil haqqo birrijal, la ta'rifil haqqo birrijal, ya'rifir rijal ta'rif ahlah. Kamu janganlah melihat kebenaran dengan orang-orangnya, tapi lihatlah orang-orang itu. Maka kamu akan melihat siapa yang ahlul haq, orang yang berada dalam kebenaran itu. Poin yang kedua tentang masalah apakah saat ini ada keturunan Rasulullah SAW atau tidak. Baik, pertanyaannya gini. Jawabannya ya. Jawabannya jadi gini. Kalau yang dimaksud apakah saat ini ada keturunan Rasulullah SAW dari jalur anak laki-laki Rasulullah, maka jawabannya tidak ada. Baik, kenapa demikian? Baik, kita membaca sejarah bahwa Rasulullah SAW ini punya 7 anak ya, 3 laki-laki, 4 anak perempuan. Yang 3 laki-laki semua meninggal dalam keadaan masih kecil, masih rata-rata masih muda, masih ada yang bayi juga ya, masih kecil usianya. Sehingga beliau tidak punya anak dari jalur anak laki-laki. Kalau kita perhatikan, itulah uniknya orang-orang Arab ya. Kalau antum semua, akhwat semua perhatikan kebiasaan orang-orang Arab, kalau mereka itu membuat nasab, itu pasti nasabnya ibnu, beda laki-laki. Mereka menggunakan sistem patriarki ya, menggunakan nasab laki-laki. Tetapi ada pengecualian ketika dalam nasab Rasulullah, dari mulai nasab laki-laki itu ke Rasulullah kemudian dibelokkan ke nasab perempuan, yaitu Fatimah binti Muhammad SAW. Jadi kalau pertanyaannya apakah masih ada keturunan Rasulullah dari jalur anak laki-laki beliau, maka jawabannya tidak ada. Kalau pertanyaannya, kalau jawabannya dari jalur dari jalur anak perempuan beliau ada. Karena Fatimah ini kan menikah dengan Ali bin Abi Thalib, kemudian punya anak yang kita kenal Hasan dan Husain, dan dari kedua inilah kemudian melahirkan keturunan Rasulullah SAW dari jalur ini, Fatimah ini. Ya. Dan saya punya bukti karena saya ada ustadz saya di Kota Pekalongan ya. Ustadz saya, beliau dari Rabithah Alawiyah. Beliau cerita, Mas, ini saya baru dari Jakarta. Ini kan
beliau itu mengklaim itu punya jalur nasab sampai beralih atau markanya marka Alawiyin. Dia kemudian beliau datang ke Jakarta, di sana kemudian melaporkan, ini saya termasuk Alawiyin. Maka di sana ada namanya Rabithah Alawiyah, kemudian mengecek ada namanya tim nasab. Tim nasab ini kemudian mengecek data di data benar. Ini benar nggak keturunan Alawiyin nggak? Ternyata ketika dicek datanya, beliau ternyata benar termasuk keturunan Alawiyin. Kemudian dari pihak Rabithah Alawiyah kemudian mengeluarkan sertifikat menjelaskan si fulan ini adalah termasuk anggota Rabithah Alawiyah. Jadi intinya keturunan mereka tetap ada. Nah sekarang bagaimana sikap kita? Apakah kita harus hormat kepada mereka atau tidak hormat? Secara umum bahwa tentunya dengan keluarga Rasulullah SAW kita harus menaruh hormat pada mereka. Kecuali kalau memang kita menemukan, kecualian ya, kalau kita menemukan dari keturunan beliau yang ternyata ada penyimpangan dalam pemikiran atau hal yang apa, maka kita juga seorang yang dibekali juga dengan akidah, dibekali dengan pembelajaran, dengan ilmu keislaman, kita ingatkan mereka. Cuma kita husnudzon, insya Allah semua keturunan Rasulullah SAW yang dari jalur Fatimah sampai hari ini, semoga Allah berikan, Allah jaga mereka dalam agama yang benar, istiqomah dalam agama yang hak. Demikian,